Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Ibu akan memintakan satu orang untuk memimpin doa ke depan. Agar lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini lengkapkah atau ada yang tidak hadir? Lengkap. Lengkap, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. Manjada wajada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang galau hari ini? Ihan. Ada. Arifin galau. Oh Ihan. Kenapa Ihan? Oh iya. Kayaknya bukan Ihan deh yang galau. Arifin kayaknya nih. Hari ini harus happy ya semuanya. Termasuk Arifin ya. Coba siapa yang ingat pelajaran minggu lalu angkat tangan. Saya Bu, Oke, silakan Adin. Apa pelajaran minggu lalu, Adin? tentang pengertian pernikahan dini. Ya, tentang pengertian pernikahan Dini. dini. Oke. Kalau yang perempuan ada yang masih ingat selain pernikahan dini, apalagi yang kita pelajari minggu lalu? Mahar yang terlalu berat. Mahar yang terlalu berat. Kira-kira pernahkah kalian menonton berita ada artis yang hidup serumah tapi tidak menikah juga ada? Ada Ibu. Ada, oke. Ica, siapa Ica? Saya pernah lihat di TikTok ada seorang TikTokers yang bernama Vito Sinaga dan Ivana Emelinda. Itu mereka tinggal serumah tapi belum memiliki ikatan pernikahan. Ya, seharusnya itu boleh atau tidak Ica? Seharusnya tidak boleh. Ya, seharusnya tidak Tidak boleh. Gara-gara keadaan si TikToker tadi, kalau dia tidak menikah, akhirnya dia serumah sama yang bukan mahram, maka bagi dia itu menjadi wajib. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kalau selama ini dari absen A sampai absen Z itu tugasnya sama misalnya. Hari ini tugasnya akan berbeda. Kalian diberikan hak untuk memilih bagaimana cara kalian untuk mengerjakan tugas tadi. Yaitu nih, melalui pengamatan video. Pengamatan video bagi yang suka nonton. Menyimak podcast bagi yang suka mendengarkan atau menyimak. Dan berlatih simulasi bagi yang suka mengeksekusi langsung dengan cara praktek. Silakan diperhatikan pada layar. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan video, menyimak podcast, dan berlatih simulasi, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui presentasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing, peserta didik mampu mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengimplementasikan atau menerapkan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menepati janji dalam pembelajaran dengan baik. Ibu bisa mengetahui apakah si Ola ini suka mendengarkan, apakah si Arifin ini suka menyimak atau melihat, apakah si Akbar ini suka praktek langsung. Ibu akan melakukan asesmen diagnostik. Nah, silahkan keluarkan HP-nya, silahkan di-scan kode yang ada di layar berikut. Dari hasil asesmen tadi, Ibu menyimpulkan bahwasanya Akbar, Aiman, Raisya, dan Isna itu ternyata suka belajar dengan cara mendengarkan atau auditorial. Silahkan berempat orang ini membentuk kelompok namanya kelompok auditorial. Silahkan, kursinya mungkin bisa disatukan. Kalau yang di tengah ini, Aldi, Arifin, Adin, dan Irhan, dari hasil asesmen tadi, Ibu menyimpulkan bahwa kalian itu lebih suka belajar dengan cara praktek langsung, ya. Betul Kak Aldi? Betul Bu. Ya.
Kemudian yang terakhir kelompok Ola, Cinta, Ica, dan Saputra, itu dari hasil asesmen kalian, Ibu menyimpulkan kalian itu lebih suka belajar dengan melihat langsung. Silakan membentuk kelompok. Kelompok Ola, kelompok 1, kelompok visual, kelompok 2, kelompok Aldi, kelompok kinestetik, dan kelompok 3, kelompok Akbar, kelompok auditorial. Nah, ini LKPD untuk kelompok 1. Ini LKPD untuk kelompok 2. Dan ini LKPD untuk kelompok 3. Silakan. Ibu akan sedikit menjelaskan nih sebagai pengantar kalian sebelum memahami materi. Di mana hukum pernikahan dalam Islam itu berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing. Antara Arifin dengan Aldi itu bisa jadi bagi Arifin wajib menikah, bagi Aldi bisa jadi sunnah. Karena keadaan Arifin dan Aldi itu berbeda. Silahkan perhatikan LKPD-nya. Di LKPD tersebut, kalian akan mengumpulkan informasi terkait tentang pernikahan. Silahkan di-scan materinya. Sudah Ibu sesuaikan. Ada scanan untuk materi visual, ada scanan untuk materi auditorial. Kalau kinestetik berarti tidak usah men-scan, langsung saja berlatih kalian. Hasil tontonan kalian tadi silahkan dituangkan di LKPD ya nak. Apa-apa saja informasi yang kalian dapatkan dari sumber belajar berupa video YouTube tadi. Ya, silahkan ditulis. Oke, kelompok kinestetik, Ibu tidak mengasih kalian bahan karena kalian itu kinestetik lebih suka berlatih langsung. Tidak suka nonton ataupun mendengarkan. Coba Ibu mau lihat kalian berlatihnya sebelum nanti tampil di depan kelas. Langsung ngomong. Iya, boleh. Saya nikahkan saudara Aldianor dengan anak saya Aldianor bin Irhan. Dengan anak saya bernama Irhan. Anaknya harus yang perempuan dong. Masa anaknya namanya Irhan? Rehanah misalnya, nah boleh Rehanah. Rehanah. Ya. Dengan mahar Ya, 100.000 seperangkat alat tunai. Alat sholat lah, alat sholat. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke. Saya terima nikah dan kawinnya saudara Raihanah binti Muhammad Irhan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oke. Ini masih banyak kekurangan ya. Silahkan dilanjutkan untuk berlatih sebelum nanti tampil di depan teman-temannya ya. Cara-cara praktek itu nanti akan kalian praktekkan ya. Tetapi informasi penting tentang bagaimana tata cara praktek itu tetap dituliskan di LKPD ya. Ya, silahkan. Silahkan dilanjutkan. Kira-kira ada permasalahan nanti bisa konsultasi ke Ibu ya. Oke, kelompok auditorial, Ibu tadi sudah ngasih podcast ya. Siapa kira-kira yang bicara di podcast yang kalian tonton tadi? Tahu siapa pematerinya? Habib Jafar. Iya, Habib Jafar. Nah, berbicara tentang pernikahan, silakan poin-poin penting yang kalian dapatkan itu dituangkan di LKPD-nya ya. Nanti kalian akan presentasi dengan cara ceramah. Oke, kelompok visual ini sudah mulai mengumpulkan informasi ya. Informasi yang kalian dapatkan dari tontonan YouTube tadi ternyata Ibu lihat adalah hukum menikah ya. Ya, oke. Silahkan dilanjutkan ya. Oke, sudah selesai mengumpulkan informasi? Nah, kalau sudah selesai mengumpulkan informasi, kalau kelompok kinestetik itu sudah mulai merancang bagaimana mereka akan menampilkan presentasi mereka melalui praktek langsung di depan kelas. Untuk kelompok auditorial, Ibu menugaskan kalian cara mempresentasikannya adalah lewat ceramah. Dari informasi tersebut tadi, silakan kalian ceramahkan di depan teman-teman kalian. Sedangkan kelompok visual, silakan kalian membuat PowerPoint atau kanvas sederhana. Oke, kelompok visual ini sudah mulai mengerjakan untuk bahan presentasi ya. Kira-kira ada kesulitan? Alhamdulillah ini ada. Oh ya, oke. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini berdiri mewakili dari anggota kelompok kami ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami dari menonton video. Pertama ada hukum nikah wajib.
Nikah menjadi wajib bagi seseorang ketika telah mencapai usia matang dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pernikahan. Adapun kondisinya yaitu ketika seseorang telah mencapai usia matang, memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pasangan dan memiliki keinginan untuk menikah. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudari sekalian, pernikahan adalah ibadah yang mulia dan menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pendidikan pernikah sangatlah penting. Dengan pendidikan pranikah, diharapkan calon pengantin dapat memahami arti pernikahan yang sesungguhnya, sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dunia akhirat. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan simulasi pernikahan. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada saksi-saksi, walinya dan saya sendiri sebagai mempelai. Oke, berarti ini langsung praktek ya? Iya, langsung Oke, praktek silakan dulu. dimulai. Saya nikahkan saudara Aldian Nur bin Haji Marlan dengan anak saya bernama Rehana binti Irhan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Raihana binti Irhan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Gimana, Pak? Sah. Tepuk Alhamdulillah. tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, kalian tadi sudah presentasi sesuai dengan gaya belajar dan minat kalian masing-masing. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan rukun menikah itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ya, Aldi, silakan disebutkan apa Aldi? Yang pertama itu ada mempelai laki-lakinya, kedua mempelai perempuan, Ya, yang ketiga itu ada wali, ya, itu ada saksi, ya. sama Satunya adalah ijab kok. ijab kabul. Ijab kabul. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan hukum menikah itu ada berapa? Oke, silakan Ola. Ada 5, silakan disebutkan apa aja, Nak? Wajib, sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Sekarang Ibu mau minta siapa yang bisa menggambarkan hukum menikah itu menjadi wajib bagi seseorang? Ya, silakan Ica. Menikah bisa menjadi wajib apabila seseorang telah mampu secara fisik, Ya, finansial, finansial, ekonomi, ekonomi. dan apabila tidak segera menikah terjerumus ke dalam zina. Ya, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua, khususnya teman-teman yang sudah berhasil menyimpulkan. Nah, sekarang Ibu akan meminta refleksi nih bagaimana pembelajaran hari ini. Ibu mau minta tanggapan kalian bagaimana pembelajaran dengan cara beda masing-masing kelompok nih. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan? Nah, untuk kelompok konsili kan Ibu tadi langsung praktek langsung. Nah, untuk itu kami ibaratnya tuh langsung secara nangkap lah Bu untuk belajar. Jadi semakin tahu apa-apa aja rukun-rukun dalam menikah dan pernikahan lah Bu. Nah, setelah itu kami langsung praktek yang dimana langsung mengucapkan kalimat ijab kabul Bu. Nah, di situ ibaratnya tuh kami menemukan sebuah sebuah pengetahuan baru lah Bu. Ibaratnya tuh langsung ke prakteknya. Jadi ada pengalamannya. Gitu Bu. Berarti cocok ya dengan gaya belajar kalian? Gitu Bu, Oh, cocok. ya, cocok. Terakhir seperti biasa, Ibu ada LKPD. Kalau tadi kalian sudah secara berkelompok, maka kali ini adalah LKPD secara mandiri. Silahkan, mungkin ketua kelas bantu untuk membagikan ke kawan-kawannya. Oke, sudah selesai LKPD pribadi atau individunya? Sudah. Nah, itu adalah penilaian Ibu untuk keseluruhan mata pelajaran hari ini. Kira-kira hari ini siapa yang memimpin baca doa? Ulun lagi Bu. Ya, silakan Aldi. Kalau tadi pagi sudah Arifin, sekarang Aldi yang memimpin baca doa. Silakan maju ke depan Aldi. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan kita, yaitu agama Islam. Doa dimulai. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Seperti biasa,
Ibu akan memberikan pesan-pesan bahwasanya jangan bosan untuk belajar pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam adalah pelajaran yang akan selalu terpakai kapanpun dan dimanapun kalian hidup. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.